Ya, kita ke informasi yang pertama. Israel menembaki markas pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan pada Kamis kemarin. Akibatnya sejumlah orang terluka, termasuk 2 orang tentara asal Indonesia. Insiden ini merupakan yang paling serius yang dilaporkan oleh misi penjaga perdamaian sejak pekan lalu ketika mereka menolak permintaan Israel untuk relokasi dari beberapa posisinya. UNIFIL yang memiliki sekitar 10.000 pasukan penjaga perdamaian di Lebanon Selatan telah menyerukan gencatan senjata sejak eskalasi antara Israel dan kelompok militer Lebanon Hizbullah pada 23 September setelah setahun terjadi tembak-menembak di perbatasan. UNIFIL mengatakan bahwa serangan itu mengenai pintu masuk bunker tempat pasukan penjaga perdamaian berlindung dan merusak kendaraan serta sistem komunikasi. Indonesia pun mengecam keras aksi Israel yang menembak markas misi perdamaian PBB tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan ada 2 prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL tersebut yang mengalami luka ringan ketika menjalankan tugas pemantauan di menara pemantau di markas kontingen Indonesia di Nakora. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Sistem pertahanan rudal Iron Dome gagal aktif ketika 20 roket yang ditembakkan Hizbullah menghujani wilayah Kiryat Shmona Kamis kemarin. 2 warga Israel tewas dalam serangan tersebut. Pihak berwenang Israel pun menyelidiki alasan dibalik kegagalan Iron Dome mencegat serangan 20 roket tersebut. Menurut militer Israel, sekitar 20 roket diluncurkan dari Lebanon menuju Kiryat Shmona dan daerah sekitarnya. Pecahan roket menewaskan 2 warga Israel, sementara sirene juga diaktifkan karena peringatan palsu tentang potensi serangan pesawat tak berawak. Kebakaran berkobar di beberapa gedung yang terkena hantaman langsung dan petugas pemadam kebakaran berupaya untuk menahan penyebaran api sambil mencari korban. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Pangkalan militer Rusia diserang drone Kamis waktu setempat. Ukraina mengatakan bahwa pasukannya telah menyerang pangkalan udara Kremlin yang berjarak ratusan kilometer dari garis depan. Hal ini memicu kebakaran yang besar. Rusia sendiri dilaporkan telah mengevakuasi penduduk di wilayah itu. Depot bahan bakar dan pelumas hancur di pangkalan yang berjarak 410 km dari garis depan dan terus terbakar. Sementara itu, militer Rusia mengatakan telah menembak jatuh beberapa dari total 92 pesawat nirawak Ukraina semalam. Sebagian besar di antaranya menyerang wilayah barat daya negara itu, termasuk wilayah Krasnodar yang berbatasan dengan Adygea. Serangan itu terjadi saat api membakar terminal BBM di Crimea yang dianeksasi Rusia, menyusul serangan yang diklaim oleh Ukraina awal pekan ini. Informasi hot news yang terakhir, Moskow dikabarkan telah merebut kota kedua di wilayah timur Ukraina, Donetsk. Hal ini diperoleh dalam waktu seminggu melalui serangan selama sebulan terakhir. Staf umum Ukraina melaporkan lebih dari 150 serangan sehari di garis depan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya merebut Hrodivka, sebuah kota yang terletak di jalurnya menuju Pokrovsk, yang menurut para jenderal Ukraina merupakan target utama. Pasukan Rusia memasuki Hrodivka pada awal September. Perebutannya terjadi hanya 5 hari setelah jatuhnya Vuhledar di perbatasan Donetsk, Zaporizhia. Kampanye udara Rusia juga dilaporkan sedang berlangsung gencar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia menjatuhkan 800 bom luncur dan mengirim hampir 400 pesawat nirawak dan 20 rudal ke Ukraina pada pekan lalu.